Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua yang sudah hadir di sini. Bagi rekan-rekan Innovesia, BOI, dan Volantis yang kami hormati, serta seluruh peserta dari berbagai kalangan industri. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, serta panelis kita pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Mirei, Head of Business Analytics and Customer Experience PT Bank DBS Indonesia. Ada Bapak I. Dewa Gede Karmawisana, Associate Director Lembaga Demografi FEBUI, dan juga Bapak Dani Kosasi, Co-founder dan Partner Innovesia. Gimana kabarnya semua? Besar harapan semua yang ada di sini dalam keadaan sehat dan bersemangat. Selamat datang di Data Innovation Roundtable Series dengan tema Implement Digital Disruption Readiness Strategy with the Right Mindset. Pada sesi ini kita akan belajar pentingnya memiliki pola pikir yang benar saat menerapkan gangguan digital untuk keberlanjutan bisnis. Kami juga ingin menyapa media partner kami, Koran Jakarta, dan mengundang Anda semua untuk mengunjungi website media partner kami untuk berbagai informasi terkini termasuk liputan roundtable hari ini. Perkenalkan, nama saya Mia Astari. Saya adalah Vice President of Corporate Innovation di Innovesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator di sesi presentasi dan juga diskusi. Nah, sudah ada Mbak Mirei, Pak Dewa, dan Mas Dani. Apakah terlihat di layar? Boleh lihat nggak nih? Halo, Mas Dani, apa kabar? Mbak Mirei, Mas Dewa, wah, udah pada siap. Iya, terima kasih. Salam sehat semuanya. Oke, sekarang saya akan bacakan dulu profil dari organizing partners untuk Data Innovation Roundtable Series. Yang pertama adalah Innovesia. Kami adalah platform inovasi untuk perusahaan, startup, dan UKM untuk menghasilkan dan mengeksekusi ide-ide mereka melalui pendekatan inovasi yang berfokus pada manusia. Dalam bahasa Inggrisnya, Human-Centered Innovation. Dan juga ketangkasan atau yang lebih beken dengan nama agility. Yang kedua ada Volantis. Volantis itu mengotomatiskan proses dan memprediksi hasil bisnis untuk membantu meningkatkan kinerja bisnis. Volantis memungkinkan kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan untuk mengubah data yang tersebar menjadi wawasan yang bermakna. Dan yang ketiga ada Boy Research. Boy Research Services memiliki pendekatan riset pasar butik dengan fokus pada menemukan alat riset yang tepat untuk menjawab kebutuhan Anda akan wawasan. BOI menawarkan rangkaian layanan terintegrasi untuk klien internasional dan domestik di berbagai sektor bisnis mereka. BOI sekarang berkembang menjadi agen riset pasar yang berpengalaman dengan tim yang dinamis dan komunikatif di Indonesia. Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Innovesia, Volantis, dan BOI dengan mengikuti semua akun di media sosial dan mengunjungi situs kami. Selanjutnya, perkenalkan saya untuk membaca profil pembicara kita yang pertama, yaitu Pak Dani Kosasi. Mas Dani ini adalah co-founder dan partner Innovesia, platform inovasi untuk perusahaan, startup, dan UKM untuk menghasilkan dan mengeksekusi ide-ide mereka melalui pendekatan human-centered innovation dan agility.
Sebelumnya, Mas Dani ini adalah Head of Commercial Excellence di Takeda Indonesia. Pengalaman sebelumnya meliputi perencanaan strategis perusahaan di Bank NISP, konsultan riset pasar di TNS Global, riset pasar dan pengembangan bisnis di Merck & Co., dan pengembangan bisnis and analis di Nicomet. Pak Dani ini merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, jurusan Manajemen Pemasaran, dan memperoleh gelar MBA dari Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, jurusan Manajemen Strategis. Salah satu minatnya adalah pendidikan. Beliau juga aktif mengajar sebagai adjunct lecturer di FEBUI, MMFEBUI, dan Prasetya Mulia Business School, BINUS Business School, dan IPMI International Business School. Beliau juga merupakan co-founder Makedonia Makerspace and Innovation Hub di situsnya makedonia.co. Selain itu, ia juga menjabat sebagai CMO di Volantis dan pembicara dalam acara lokal dan internasional dengan topik inovasi, manajemen strategis, pemasaran, dan pengembangan bisnis. Aktivitas terakhirnya adalah sebagai Wakil Ketua Komite Inovasi di Kadin, penulis kolom inovasi, dan sebagai fasilitator dalam lokakarya dan konsultasi design thinking dan human-centered design. Demikian kami sampaikan. Sekarang tempat dan waktu sampai 20 menit ke depan kami persilakan untuk Mas Dani. Ya, silakan Mas Dani. Baik, terima kasih Mbak Mia. Saya ingin cek dulu apakah suara saya terdengar jelas. Jelas, jelas. Jelas, oke. Saya coba share dulu ya untuk slide saya. Oke, sebentar saya coba cek dulu ya. Oke, sudah yang terakhir. Soalnya saya suka revisi last minute, seperti biasa. Oke, ya terakhir nih dia. Sip, baik. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang berbahagia dan juga saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya pada saat ini. Dan juga saya berterima kasih sudah bisa hadir pula di antara kita semua, para panelis yang lain, ada Bu Mirel dan juga Pak Dewa. Apa kabar? Juga semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, untuk pertama kali ini saya akan lebih banyak tentang membuat bagaimana kita bisa ready ya terhadap digital disruption. Dan ini bukan hanya soal jargon ya, tapi bagaimana kita benar-benar bisa melihat dari keseluruhan dampak, kondisi, dan situasi, apalagi semasa pandemi ini, semuanya harus serba digital. Bukan suatu kewajiban, tapi kebutuhan. Jadi saya ingin memberikan dulu pertama kali adalah kenapa kita membutuhkan dan harus siap dengan yang namanya disrupsi digital. Setelah itu bagaimana yang terpenting untuk bisa menggeser ataupun membuat mindset kita, pola pikir kita bisa masuk ke dalam yang namanya digital landscape dan bisa merangkul yang namanya digitalisasi. Nah, kemudian terakhir, bagaimana caranya? Karena bisa jadi kita sekarang sebenarnya sudah punya banyak aset digital, namun tidak banyak yang kita manfaatkan. Ataupun banyak sekali yang sudah punya mindset digital, tapi belum banyak yang dimobilisasi dalam internal organisasi kita. Oke. Nah, pertama adalah apakah kita siap dengan yang namanya digital disruption. Nah, ini saya melihat beberapa hari lalu ada sebuah video tentang pertanyaan kepada salah satu responden di ABC Net ya yang di Australia. Ini sebenarnya pertanyaan yang ditujukan juga bukan hanya beliau tapi kepada kita semua bahwa dengan adanya COVID pandemic ini apakah mengakselerasi ya mempercepat yang namanya digital disruption. Kalau sebelum pandemi, mungkin banyak sekali dari kita merasa bahwa digitalisasi ataupun digital itu masih jauh ya, masih jauh dari Belanda, masih jauh ke Hong Kong segala macam. Tapi sekarang apapun itu udah serba online dan serba masuk ke dalam digital. Bahkan UKM pun sekarang yang terkena dampaknya paling besar itu juga sudah memulai memikirkan bagaimana bisnis
prosesnya dan juga model bisnisnya itu bisa masuk ke dalam digitalisasi untuk bisa lebih bertahan. Walaupun tidak semuanya bisa, tapi mau nggak mau sekarang digeser ataupun didorong masuk ke dalam digitalisasi. Nah, seperti salah satunya kalau dilihat dari korporasi besar, ini saya ambil dari sebuah webinar juga sebenarnya, itu bagaimana dari Kalbe Group, dia men-sharing tentang omnichannel ya. Jadi kalau kita ngomongin digitalisasi ataupun digital, itu bukan hanya soal sosial media ataupun yang lainnya, tetapi kita melihat dari secara keseluruhan. Dan kebetulan di sini kita lihat bagaimana Kalbe itu punya berbagai macam touch point atau titik-titik sentuh yang dirasakan oleh customer ataupun juga yang dirasakan oleh pihak-pihak sebagai mitranya mereka, baik itu distributor, outlet, pedagang, ataupun yang lainnya, ataupun seperti kayak juga di apotik. Nah, inilah titik-titik poin yang sebenarnya bisa kita masuk dalam digitalisasi untuk meningkatkan yang namanya customer experience ataupun meningkatkan employee experience di internal kita. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin tentang digitalisasi, kita lihat bahwa secara besaran itu adalah omnichannel. Kalau namanya omnichannel ini saluran yang serba apapun ada gitu ya. Jadi bukan hanya soal digitalnya saja, tapi juga di soal fisiknya. Bagaimana dalam hal ketika experience customer datang ke rumah sakit, ataupun datang ke apotik, ataupun datang ke hypermart gitu ya, itu mereka sudah melihat bagaimana pengalaman mereka itu tersentuh dengan experience yang mereka lihat dengan digital-digital ini, baik itu sebagai promosi kah, atau sebagai transaksi keuangan kah, ataupun sebagai pesan-pesan ya yang diberikan melalui perangkat-perangkat digital. Nah, soal digital channel ini bukan hanya soal sosial media aja yang seperti tadi saya katakan, tetapi banyak ya, ini bisa melalui saluran video di YouTube, ataupun juga melalui kontak center. Sekarang kontak center pun sudah banyak yang memanfaatkan bagaimana mengubah percakapan antara customer dengan call center itu bisa dijadikan satu dokumen dan juga data-data untuk dianalisis lebih lanjut untuk bisa memprediksi keinginan customer berikutnya itu seperti apa. Ya, kebetulan kita juga lagi mengerjakan hal itu bersama dengan Volantis. Nah, yang lainnya yang sekarang kita miliki di internal organisasi, misalnya ada CRM. CRM ini sebenarnya udah lama sekali ya, dari tahun 2000-an itu sudah banyak sekali software ataupun aplikasi CRM, Customer Relationship Management, yang kita pakai untuk bisa tahu database dari customer, kemudian bisa memberikan promosi ataupun menyalurkan berbagai macam produk kepada mereka. Nah, banyak sekali yang kita lihat bahwa sebenarnya di sekitar kita pun udah serba digital. Jadi bukan hanya soal sosial media, balik lagi, tapi bagaimana apapun itu, seperti misalnya juga dalam hal wearable device ya, baik itu kita pakai jam, mungkin nanti jam kedepannya akan menjadi media promosi, ataupun nanti untuk etalase-etalase itu semuanya serba digital. Jadi ini kita melihat secara keseluruhan, baik dari segi customer maupun dari segi internal dari perusahaan kita. Nah, ini kita mengadakan sebuah survei yang dilakukan pada bulan Mei dan Juni lalu. Ini kerjasama antara BOI Research, Innovasia, dan juga Volantis. Kita ingin tahu bagaimana sih kesiapan untuk perusahaan-perusahaan dan juga UKM atas disrupsi digital yang terjadi dan bagaimana mereka mengimplementasikan data-data menjadi insight agar mereka bisa membuat keputusan yang tepat dan baik dalam mengarungi era digital ini. Nah, kami menanyakan ke berbagai macam business leaders, ini yang kami tanyakan, bahwa apa saja sih yang mereka punyai dan miliki sekarang dalam hal perangkat-perangkat digital, berapa sering mereka melakukannya itu untuk bekerja dan menggunakannya, dan juga apakah mereka punya satu sistem untuk pembuatan keputusan, apakah mereka punya data analytics yang bagus atau tidak, seberapa besar budget yang mereka gunakan, dan apakah mereka punya tim. Jadi bermacam-macam kami tanyakan. Nah, hasilnya adalah kita membuat sebuah indeks. Indeks ini berwujud dalam bentuk matriks, ya, 4D matrix yang kita sebut. Jadi ini adalah digital disruption and data driven matrix.
Jadi kita melihat bagaimana kesiapan ataupun juga implementasi yang dilakukan oleh setiap perusahaan dan juga pelaku bisnis yang ada di Indonesia, ada di kuadran mana mereka? Apakah mereka sekarang sudah siap dengan namanya disrupsi digital atau belum? Atau mereka sekarang sudah lebih mengimplementasikan data-driven di dalam organisasi mereka atau belum? Nah, dari temuan kami, uniknya adalah bahwa sebenarnya soal ukuran, ya baik itu perusahaan korporasi besar maupun UKM ataupun startup, itu tidak menjadi tolak ukur mana yang lebih mengadopsi digital. Bukan berarti korporasi yang besar itu sudah mafhum dan juga paham bahkan mengimplementasikan digitalisasi dalam perusahaannya. Nah, jadi soal ukuran itu bukan sebagai penentu siap atau tidak siapnya dan sudah mengimplementasikan atau belum perusahaan itu menjadi digital ataupun data driven. Nah, kemudian baru 1/3 ya pelaku usaha ataupun organisasi bisnis yang mengatakan bahwa mereka tuh sudah siap dua-duanya, baik secara digital maupun secara data driven. Ya, ini menarik karena kami kira waktu itu mungkin yang sekitar 2 atau 3, tapi ternyata masih banyak yang belum. Jadi masih 1/3 yang sudah menyatakan siap. Nah, kenapa? Ini kita lihat sendiri bahwa kalau lihat dari beberapa slide yang kami miliki, tentunya kalau misalnya nanti akan melihat report secara lengkap, nanti bisa diminta kepada panitia ya. Kita melihat bahwa penggunaan untuk platform digital ini masih sebatas untuk keperluan meeting ya, ini paling banyak sekali. Apalagi dengan adanya akses terhadap tools digital seperti Zoom dan yang lainnya itu murah meriah bisa didapatkan. Namun untuk perencanaan itu masih belum banyak ya, seperti misalnya paling gampang pakai Slack ataupun pakai yang lainnya itu belum banyak digunakan. Padahal itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk membuat visualisasi data misalnya ya, ini paling banyak digunakan di mana-mana, itu paling gampangnya ya pakai Excel. Itu tidak ada yang salah ya, bahkan saya pun paling suka juga pakai Excel. Dan yang lainnya tuh seperti kayak Power BI, Tableau yang lainnya, mungkin dari segi harga ekspensif dan juga tidak semua bisa memiliki dan belum semua punya kemampuan untuk melakukan analisa dengan perangkat-perangkat tersebut. Nah, yang lainnya adalah bahwa mereka melakukan digitalisasi ini pertama kali adalah untuk mendapatkan keunggulan biaya dengan cost yang lebih efektif dan bagaimana mereka bisa mendapatkan pasar yang lebih cepat dengan hal meraih dan juga membuat promosi ataupun meneruskannya pesan-pesan itu melalui akses digital. Nah, tapi ada satu hal yang dikhawatirkan adalah soal keprivasian data. Nah, ini menjadi hal yang bukan hanya momok di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia tentunya. Nah, kalau kita lihat dalam hal marketing ya, ini digitalisasi ataupun juga data driven tentunya membawa kita lebih dekat pada customer kita sehingga setiap value proposition yang mau kita berikan kepada customer itu bisa mendekati ataupun sesuai dengan apa yang apapun yang mereka butuhkan. Nah, jadi kita memanfaatkan itu semua bagaimana dari segi data, dari segi digital agar bisa lebih akrab dan mesra dengan customer kita. Nah, itulah alasan-alasan dari berbagai macam customer untuk bisa membuat mereka dekat gitu ya. Dari berbagai macam pelaku bisnis dan usaha yang membuat mereka itu merasa bahwa inilah keunggulan saya ataupun inilah keuntungan saya kalau saya sudah bisa siap dengan namanya disrupsi digital ataupun saya siap dengan implementasi untuk data menjadi insight. Nah, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa obstacle ataupun hambatan yang terbesar adalah soal internal. Bagaimana kita bisa menggerakkan dari segenap karyawan, dari atas pimpinan sampai bawah, untuk benar-benar mengerti secara budaya, secara perilaku, bahwa digitalisasi ini mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bersama. Karena banyak sekali juga yang merasa bahwa ada yang merasa terancam, ya, bahwa mereka ini akan digantikan oleh digitalisasi atau otomatisasi ini banyak juga yang merasa terancam soal data, soal privasi dan lainnya seperti yang tadi
rekan-rekan bisa lihat. Nah, bagaimana caranya? Ini kita kembali lagi kepada core competence kita. Jadi kalau tadi sebelumnya soal 4D matrix itu kita melihat posisi kita ada di mana, nanti teman-teman juga bisa lihat kita baru akan melaunching yang namanya Sasana Data, itu bisa ada self-assessment di sana, sudah berapa siapkah usaha kita soal digitalisasi dan juga data-driven. Nah, tapi dengan tahu posisi itu, bagaimana cara kita menggerakkan dan juga memperkuat yang namanya kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini seperti apa? Kompetensi inti ini kalau misalnya kayak Starbucks. Starbucks itu adalah enhancing customer experience. Kemudian bisa juga kompetensi inti ini adalah sebagai standarisasi yang kita miliki sebagai kualitas. Nah, tapi ke depannya bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi inti kita untuk masuk ke dalam ranah digitalisasi yang di situ ada banyak sekali opportunity atau disebut dengan mega opportunities. Jadi dari secara internal kita harus bisa memperbarui kompetensi inti kita dalam hal pelayanan kepada pelanggan, dalam hal standarisasi dan juga kualitas dari proses bisnis, masuk ditambah diperkuat dengan yang namanya market yang baru yang siap dengan digitalisasi. Nah, itu harus diketahui dulu bagaimana ke depannya market ke depan dan juga bagaimana perubahan dari perilaku konsumen, perubahan dari lanskap bisnis untuk bisa memenangkan persaingan. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mulai di internal? Nah, kalau misalnya kita tahu ada beberapa orang di internal kita yang mereka merupakan influencer di internal. Mereka lah yang punya pengaruh banyak ya, yang menjadi corong lah. Kalau misalnya kita punya satu sistem baru ataupun kita punya program baru, mereka lah kita bisa minta tolong untuk menyebarluaskannya kepada karyawan-karyawan yang lain. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan atau juga membantu untuk bekerja sama dengan para influencer yang ada di dalam internal organisasi kita untuk bisa menggelontorkan namanya agenda digital disruption. Supaya apa? Supaya kalau kita secara keseluruhan tuh ngomongin tentang digital disruption itu bisa diterima dengan baik. Nah, biasanya kalau dalam perusahaan itu, kalau pimpinan gitu ya, ngomongin, wah agenda kita ke depan seperti ini, visi misi kita ke depan seperti ini. Ya mungkin hanya didengar, ya aja, tapi nggak dilakukan. Ya, ini seringkali terjadi dimanapun juga. Nah, tapi bagaimana caranya adalah kita harus bisa mencari siapa yang menjadi influencer di internal kita untuk membantu kita memberitahukan tentang pentingnya masuk ke dalam digital disruption. Kenapa? Karena kita sebagai karyawan itu biasanya suka dengar pada teman-teman kita. Ya, mungkin kalau dengar ke bos itu lebih kepada ya karena kita ngikutin perintah, instruksi ya, tapi karena teman-teman kita lah kita melihat bagaimana mereka bisa bekerja dengan lebih baik, bagaimana mereka bisa lebih senang melakukan pekerjaannya. Wah, kita juga melihat kan, dan terus mereka kalau memberikan testimoni kesaksian bahwa ini bisa oke loh kalau ngerjainnya pakai ini. Nah, mau nggak mau kita pun ikut gitu. Nah, inilah yang membuat secara mindset kita tuh ikut untuk masuk ke dalam yang namanya disrupsi digital tanpa harus dipaksa. Jadi secara sukarela. Caranya adalah cari salah satu influencer, apakah dia sebagai inovator ataupun early adopters, untuk membantu kita mempengaruhi ya rekan-rekan yang lainnya. Ya, Pak, sebagian besar itu harus dibantu untuk bisa berubah mindset-nya dari sebagian kecil orang dulu sebagai permulaannya. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kita di internal itu sudah punya orang-orang yang berpengaruh untuk menggelontorkan agenda disrupsi digital. Nah, di sini kita harus lihat bahwa ada beberapa hal yang membuat baik secara eksternal, customer ataupun internal mau melakukan suatu aksi karena dimulai dari awareness dulu, dan kemudian interest dan desire dan juga bagaimana kita bisa beraksi. Nah, ini adalah konsep AIDA yang saya tambahkan R belakangnya menjadi retention, itu bukan hanya soal yang untuk customer aja, tapi juga buat internal kita di dalam organisasi. Nah, kalau misalnya kita mau menggelontorkan agenda tentang digital disruption, kita beritahukan dulu awareness-nya, tapi kita juga create interest-nya seperti apa. Kemudian juga create desire-nya. Apa untung ruginya buat mereka kalau misalnya melakukan segala sesuatu itu dengan CRM yang lebih customized ataupun dengan lebih yang advance.
dan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam data driven yang lebih oke lagi dengan aplikasi yang lebih membantu mereka. Nah, kalau itu membuat mereka lebih untung, nah inilah saatnya bagaimana untuk take action-nya. Nah, di sini kita juga penting untuk bisa yang namanya memapping, ya. Ini adalah chart yang sangat-sangat sibuk banget, is a busy chart gitu. Kita memapping bagaimana dari customer itu mereka punya digital access, supaya kita juga bisa sesuaikan dengan aset-aset digital yang ada dalam perusahaan kita. Jadi kalau dalam hal ini, customer mereka tahu tentang produk kita tuh mulainya dari mana dulu. Apakah dari email, dari sosial media. Nah, terus untuk bisa membuat mereka interest, dimulainya dari mana? Apakah juga dari email, sosial media, dan lainnya. Nah, di sini ada checklist-nya nih, dari rekan-rekan yang bisa gunakan kalau misalnya mau masuk ke dalam digital marketing ataupun dalam digital business kepada customer. Nah, kalau ini sudah kita petakan, kita cek dengan internal kita. Ya, kita punya banyak digital asset. Ya, bagaimana mencocokkan dari touch point yang bisa kita berikan pada customer dengan resources, yaitu adalah company digital asset yang kita miliki. Nah, jadi jangan sampai kalau misalnya kita ngandalin email marketing, tapi customer kita banyak nggak punya email. Dan kita ngandelin yang namanya WhatsApp, tapi kita ngandelin yang namanya misalnya sosial media, tapi lebih banyak pakai WhatsApp. Nah, jadi dari setiap AIDA step by step ini, kita checklist lagi. Dari sebelumnya yang saya perlihatkan lagi ya, slide-nya ini adalah customer punya akses terhadap digital apa, dan bagaimana dari internal kita punya aset apa secara digital, itu kita harus cocokkan. Kenapa? Karena kita harus bekerja secara efektif dan efisien. Kalau misalnya ada dari customer yang punya digital access yang belum kita miliki, kita nggak punya asetnya secara digital, berarti keputusannya adalah apakah kita akan invest, atau kita bangun, atau kita kerjasama dengan startup, ataupun kita mau sewa, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah perkara mencocokkan dari apa yang dimiliki sebagai akses oleh customer secara digital, dan apa yang kita miliki secara aset untuk digital yang bisa kita gunakan meraih customer-customer kita. Nah, ini nanti bisa saya share ya untuk materialnya. Jadi rekan-rekan semua, ini adalah bagaimana tadi kalau misalnya saya bilang sebagai pola pikir, pertama kita melihat bahwa baru sedikit, baru sebagian, dan juga tidak banyak ya dari pelaku usaha yang merasa sudah siap, tetapi ini sudah dipaksa, didorong untuk mau nggak mau, ini sudah terdisrupsi secara digital. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memulainya. Kita bisa mulai dari secara internal, secara culture mindset-nya itu dengan orang-orang yang tepat dulu. Orang-orang yang bisa menjadi influencer untuk bisa membantu kita mempengaruhi dan juga menyebarluaskan tentang kegunaan dari digitalisasi ini. Dan berikutnya adalah secara PR juga dalam organisasi kita coba checklist antara akses digital yang dimiliki oleh customer dengan aset digital yang kita miliki, apakah itu cocok dan apakah kita perlu untuk berinvestasi lagi untuk mendapatkan akses digital dan juga aset-aset digital itu. Nah, jadi itu dari saya. Ini sedikit ada promosi, nanti kami juga akan ada workshop ya dengan IPNI tentang digital transformation. Dengan lebih lengkapnya lagi ntar bagaimana step by step-nya, dan juga ada pelatihannya tentang bagaimana kita memetakan dari digital asset, digital akses, dan juga bagaimana menggelontorkan agenda-agenda dari disrupsi digital. Jadi itu sekian dari saya, semoga berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dani, luar biasa. Sampai dikasih checklist loh buat kita bisa lebih mudah dalam menawarkan apa yang kita miliki bagi para pelanggan melalui channel-channel digital. Tadi namanya omni-channel ya Mas ya? Oke. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan profil pembicara kita selanjutnya, yaitu Bapak I Dewa Gede Karma Wisana. Kalau saya biasa panggilnya Bli Dewa, karena beliau dari Bali. Oke, Bli Dewa ini bergabung dengan Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia (FEBUI) pada tahun 1999. Saat ini menjabat sebagai Associate Director di Lembaga Demografi. Minat penelitiannya adalah ekonomi rumah tangga, ekonomi migrasi, ekonomi pendidikan, ekonomi tenaga kerja, ekonomi pendidikan dan kesehatan, monitoring dan evaluasi, serta evaluasi dampak, khususnya dengan menggunakan Randomized Controlled Trial atau RCT tanpa I ya. Pak Dewa juga seorang dosen di program sarjana dan program pasca sarjana di FEBUI. Subjeknya sebagian besar terkait dengan ekonometrika, kependudukan dan tenaga kerja, dan ekonomi pembangunan. Di luar dari bidang akademis, beliau memberikan konsultasi untuk berbagai lembaga internasional dan kementerian. Bapak Dewa memperoleh gelar PhD di bidang ekonomi dari The Australian National University pada tahun 2013 dan Master of Science dalam pengembangan dan ekonomi sumber daya dari Norwegian University of Life Sciences di tahun 2006. Beliau memperoleh gelar sarjana ekonomi dari FEBUI pada tahun 2001. Bli Dewa, apakah sudah muncul? Iya. Silahkan, Bli, 20 menit ke depan panggung saya persilahkan untuk Bli Dewa Wisana. Terima kasih Mbak Mia atas pengantarnya. Nih, mohon maaf sebelumnya kalau ada sedikit extra noise di belakang ya, rame. Yang di sebelah lagi kena digital disruption juga. Ada yang belajar PJJ. Mungkin sebentar saya mulai. Oke. Ya, kelihatan ya? Kelihatan sudah. Mungkin, oke, makasih. Ini kemarin diamanatkan oleh komite untuk sharing tentang digital mindset ya, dan saya coba bawa kasus lembaga kami, lembaga yang kecil sebenarnya ya, dan kami kasih judul di sini Population Digital, bukan karena bicara tentang populasi secara umum, tapi apa yang dilakukan lembaga penelitian yang bicara tentang population saat mereka harus menghadapi digital disruption. Kira-kira seperti itu. Nah, sedikit pengantar, apa sih lembaga demografi, atau biasanya disingkat LD. Kami adalah lembaga penelitian independen yang ada di bawah payung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebenarnya ada 6 lembaga penelitian atau think tank. LD adalah salah satunya yang memiliki kekhususan, ya, memiliki spesialisasi di bidang penduduk. Jadi segala hal yang berkaitan dengan penduduk, ini domain kami. Nah, jadi kalau ditanya motonya apa? Nah, motonya LD itu from the womb to the grave, ya. Dari kandungan hingga kuburan. Kalau apa yang bisa dianalisis, ya bicara tentang siklus hidup. Nah, itu mainan kita, fokus kita. Nah, apa aja kegiatan utama kita? Ya, core bisnisnya sebenarnya 3 ya. Kita melakukan survei, kita melakukan analisis demografi dan spasial, kewilayahan, juga policy analysis. Kompetensi utamanya adalah fokus pada pemanfaatan data-data demografi, informasi tentang manusia dan penduduk untuk pengambilan keputusan. Nah, itu kira-kira ini ide besarnya LD. Kalau ditanya apa aja siapa saja mitra kita atau pekerjaan kita dengan siapa saja kerjasamanya, ini beberapa kegiatan penelitian kita yang terakhir di tahun 2020 ini. Yang utama, kita juga bekerja sama dengan beberapa private sector, juga dengan pemerintah, ya, dan lembaga-lembaga internasional, baik lembaga donor maupun yang profit oriented. Nah, selain itu juga tentu kita secara rutin memberikan, hello, Ari, sayang, sorry, digital disruption.
dengan pemerintah ya, dengan lembaga-lembaga pemerintah, kementerian, ya, karena ini rutin karena kami ada di bawah universitas, jadi biasanya sering dipanggil atau untuk memberikan masukan. Nah, ini yang pertanyaan yang diberikan oleh komite untuk acara hari ini. Apa mindset yang membedakan kami mungkin LD ketika menghadapi digitalisasi ya untuk menjamin bisnis berubah. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya susah-susah gampang dijawab karena latar belakang di foto ini terlihat. Ini beberapa artefak kami ya. Kalau ditanya teknologi digital, kami udah lama menerapkan atau memanfaatkannya, tapi ternyata teknologi digital sendiri itu telah mengalami transformasi yang luar biasa. Kami udah biasa menggunakan alat-alat atau perlengkapan yang cukup mumpuni di masanya, tapi juga itu pun mengalami transisi ke arah upgrading ya, sesuatu yang kemudian kita harus ganti. Ini dulu alat-alat mesin hitung statistik di masa lalu ya, yang cukup jadul dan kalau di masa sekarang mungkin nggak kebayang gimana cara menggunakannya. Nah, tapi ini kita phase out pelan-pelan. Nah, kami akan coba share sedikit apa yang kami alami atau kami lakukan selama beberapa tahun terakhir dan mengubah mindset kami. Nah, sebelumnya kita definisikan dulu ya. Ada definisi dan ruang lingkup yang mungkin perlu dipahami atau disepakati. Setidaknya kalau dari perspektif kami perlu membedakan antara 3 hal. Ya, ada 3 hal yang perlu kami pahami ketika kita mau mencoba shifting atau bergeser ke arah dari Flintstones tadinya yang dari zaman batu ke arah Jetsons yang lebih modern. Pertama, definisi tentang digitization atau digitasi. Ya, kalau digitization sebenarnya sudah lama dilakukan, terutama di ranah bisnis kami yang banyak menganalisis data. Ya, digitization per definisi adalah proses mengubah dari sesuatu yang analog menjadi digital form. Dalam proses kegiatan yang sering kami lakukan di survei misalnya, kita tuh mengubah sesuatu yang analog, kita masukkan ke dalam sistem, ke dalam komputer, ke dalam data. Kita wawancara, kita menanyakan sesuatu, jawaban-jawaban dari responden itu kita ubah dari jawaban yang panjang menjadi kode-kode atau coding-coding binari yang masuk ke dalam sistem. Jadi digitization sudah dilakukan sebenarnya dalam pola bisnis kita sampai level tertentu di masa lalu. Nah, yang sebenarnya banyak sekarang dibahas itu adalah yang kedua, yang orang sebut sebagai digitalization atau digitalisasi. Nah, yang kami pahami ini ada 2 definisi atau 2 ruang lingkup. Pertama, kalau dikaitkan dengan digitization, sebenarnya digitalization adalah penggunaan teknologi digital untuk memberi nilai tambah, memberi manfaat lebih dari digitize data yang sudah kita lakukan sebelumnya. Mengapa ini dilakukan? Terutama untuk mengembangkan dan meningkatkan proses bisnis, ya, dan juga membuat ini jauh lebih efisien, jauh lebih cepat. Contoh klasik adalah misalnya di masa lalu digitization yang kita lakukan yaitu wawancara dilakukan, kemudian diisi di kertas, kemudian kertasnya di entry atau dimasukkan ke komputer oleh tim khusus. Di masa sekarang kertas bergeser, dia hilang. Jadi wawancaranya dilakukan langsung di handphone misalnya, atau dengan menggunakan tablet. Jadi waktu wawancara berlangsung, jawabannya langsung diisi ke sistem. Ini proses digitalization by definition di sini. Oke. Nah, scope yang kedua itu juga terkait dengan social life kita nyebutnya, kehidupan sosial. Bagaimana manusia berinteraksi sebenarnya. Nah, di sini kami mendefinisikan digitalization adalah proses tadi ya, berubahnya social life, kehidupan sosial yang mengalami restrukturisasi lewat komunikasi dan infrastruktur media digital. Lagi contohnya, kalau di kami misalnya dulu terkenal ya, kalau kita bikin report, harus bikin yang panjang-panjang. Kemudian jadi semacam buku. Sekarang udah mulai bergeser, ada kebutuhan untuk membuat infografis, untuk membuat semacam animasi yang bisa merangkum sebuah hasil riset. Nah, itu proses digitalization dalam artian
meningkatkan engagement atau meningkatkan keterlibatan audiens atau masyarakat untuk mengikuti dan memahami hasil-hasil studi kita. Nah, keduanya jika dilakukan terus-menerus, itu masuk dalam definisi atau ruang lingkup yang ketiga, yaitu digital transformation. Ya, artinya di sini adalah proses mentransformasi atau mengubah bagaimana data bisa digunakan dan mempengaruhi proses bisnis kita dalam jangka panjang. Nah, mungkin pengalaman kami di LD, kami masih lebih banyak berkutat di definisi yang pertama dan yang kedua. Ya, nah, jadi tadi LD sebenarnya baru aja terlibat atau menginisiasi digitalisasi tadi, ya. Dan moto kita waktu itu ya kita harus mulai sekarang. Kalau nggak akan pernah bisa, gitu. Jadi kita harus mulai sekarang. Ini contoh di gambar saya tunjukkan. Dulu kita masih pakai, percaya atau tidak, ini sampai tahun 2017, 2016 kita masih pakai model absen ini. Kita nyebutnya mesin Amano karena mereknya Amano. Terus dijegrek, ya. Dicetak gitu, terus keluar jam masuk, jam keluar, ada kartunya setiap karyawan, jadi kayak pabrik. Tapi pelan-pelan kita phase out dia, di sebelah kanan udah ada, kita sekarang udah pakai mesin sidik jari. Ya, dan ini lagi-lagi contoh digitalisasi dalam konsep yang paling sederhana ya. Pokoknya lakukan dulu sesuatu yang mengubah. Jadi yang tadi Bung Dani bilang ya, ini mainnya di hardware dulu, di gadgetnya dulu. Ubah. Dan kita udah lakukan itu. Nah, tapi nggak boleh berhenti di situ, dan kita nggak berhenti di situ. Tadi yang definisi dari digitalization dalam konteks social life, kita berpikir atau kita mulai menerapkan pola pikir di mana kita harus meningkatkan engagement, harus meningkatkan keterlibatan kita di publik. Saat ini kita punya social media. Apalagi penduduk sekarang, jadi masyarakat kita sudah mulai meningkatkan literasi digital mereka. Jadi suka atau tidak, kita harus merangkul atau harus memanfaatkan media sosial, ya, harus mengakui itu, harus menerima dan memanfaatkannya. Dan orang-orang atau masyarakat dari beberapa tipe background karakteristik demografi tertentu itu aktif menggunakan sosial media, ya. Nah, karena lembaga kita core kompetensinya di penduduk, ya kita harus memanfaatkan ini. Kita harus mengikuti arus yang ada. Ini contoh-contoh, kita udah punya Instagram, kita udah punya Facebook, kita udah punya Twitter. Jangan ditanya kontennya seberapa aktif ya, jangan dihitung followernya dulu gitu, atau yang indikator-indikator digital lain. Kita masih belajar karena ya tadi ada culture yang belum kita bisa fully embrace, ya. Istilah saya itu suasana kebatinannya belum 100% cocok dengan dunia sosial media sekarang. Tapi kita belajar. Nah, ini yang mungkin nanti bisa didiskusikan, bahwa salah satu mindset yang penting adalah belajar. Kita harus terus mau mengadaptasi dan mengadopsi hal-hal baru yang ada di luar sana. Nah, ini juga bentuk digital adaptation, saya nyebutnya, adaptasi digital yang kita lakukan. Dan kita melakukannya secara sederhana dulu. Kita lakukan dengan secara sederhana lewat apa? Ya, lewat mempresentasikan hasil-hasil penelitian kita. Yang di kiri contohnya itu infografis. Ya. Sebenarnya udah lama ini dilakukan di private sector, setahu saya sih. Tapi belakangan infografis ini jadi jauh lebih masif digunakan dan jauh lebih compact, ya. Sehingga dia muat dalam screen handphone misalnya atau tablet. Dan ini menarik, menantang kita para peneliti dan staf untuk bagaimana caranya membuat hasil-hasil penelitian yang tadinya berlembar-lembar, berhalaman-halaman, menjadi satu page, satu halaman yang condensed, padat tapi informatif. Itu challenge-nya. Kemudian kita terbiasa atau mulai rutin membuat infografis, baik itu yang terkait dengan laporan penelitian atau sekedar kita melakukan laporan harian, ya.
Kalau ada hari kependudukan sedunia, nah kita biasanya bikin infografis, kemudian kita share. Itu contohnya, secara sederhana. Yang lain dari sisi internal, kita sekarang membuat newsletter atau membuat laporan-laporan yang dibagikan ke kalangan terbatas di dalam LD sendiri. Dulu ini nggak terlalu matters, karena biasanya kita main mading kan ya, tempelin aja gitu di mading, ada apa, tempel di mading. Tapi sekarang ada internal newsletter. Kita coba berbagi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para peneliti, para staf di dalam lembaga, tapi bukan lewat pertemuan, melainkan dengan paperless newsletter seperti ini, dan kita sajikan ke anggota, termasuk para peneliti senior kami yang tidak aktif atau full di LD waktu itu. Juga yang penting waktu itu kita ubah logo kita. Ini juga semacam refreshing ya dari mindset kita ketika mengadopsi beberapa pendekatan digital ini, karena logo ini juga tadi penting untuk social engagement agar orang paham dan tidak tercampur misalnya dengan logo UI di tempat kita bernaung, seperti itu. Walaupun logo UI tetap ada di sana. Nah, secara fisik nggak ada perubahan sebenarnya di kantor, ya. Interior nggak ada yang diubah, memang juga buat apa gitu, dan nggak terlalu relevan, karena yang terasa sebenarnya yang kalau sehari-hari kelihatan di LD itu way of thinking dan ide-ide baru yang muncul. Karena peneliti-peneliti yang muda apalagi itu jauh lebih agresif, dia tahu informasi, dia tahu bagaimana memanfaatkan segala macam platform, gadget digital yang ada, dan ini yang aktif terlihat di dalam. Fisikalnya, secara fisik, bangunan, interior, nggak ada yang berubah, ya, cenderung sama gitu. Nah, yang lain juga yang penting adalah capabilities atau kemampuan kita, ya. Ketika kita memutuskan untuk mengadopsi digital equipment, teknik, approach dan sebagainya, kita pada saat bersamaan sebenarnya membangun kemampuan digital yang terkait dengan pekerjaan atau core bisnis kita. Dan kita mulai dengan yang paling basic aja dulu, pengalaman kami. Dan kami masih mengembangkan ini. Sekarang saya mulai dari kanan. Yang pertama adalah networking. Nah, kalau dulu kan networking mungkin harus face-to-face ya. Kita harus ketemu, ngobrol, dan kawan-kawan. Kemudian koordinasinya lumayan kompleks, ya, makan waktu. Tapi sekarang enggak. Kita punya ruang untuk menjalin network dengan banyak pihak. Ini salah satu contohnya, kita sekarang rutin menjadi anggota Forum Kajian Pembangunan yang diinisiasi oleh Australian National University, ya. Intinya nih semacam group of think tank di Indonesia, para peneliti, researcher, dan research institute itu masuk dalam sebuah konsorsium, dan kita melakukan kegiatan rutin. LD itu dapat kesempatan setiap bulan Agustus, kebetulan di hari ulang tahunnya, untuk mengisi seminar mingguan. Nah, jadi dari sini juga kita akhirnya mampu membuat seminar secara rutin setiap bulan, bahkan mungkin setiap minggu selama 1 tahun. Ya, dengan situasi pandemi di mana segala sesuatu dilakukan online lewat webinar seperti ini, kita jadi bisa lebih rutin lagi, malah kadang-kadang ada di momen-momen di mana 1 minggu ada 2 webinar. Nah, ini meningkatkan engagement, ya, keterlibatan kita dan partisipasi dengan peneliti-peneliti lain. Kolaborasi intinya, jadi meningkatkan kolaborasi. Yang kedua, yang ini sudah kita kembangkan dan sedang kita raih 100%, ya, itu kita nyebutnya One Click LD atau CLD disingkatnya. Intinya nih kita lagi bikin sistem di dalam yang mempermudah dan mengotomasi proses manajemen administrasi di dalam lembaga. Ya, jadi kita punya website sekarang, bukan cuma website, jadi sistem di dalamnya yang kalau setiap orang harus masuk absen lewat situ. Jadi absen yang tadi absen jarinya itu, sidik jari, masuk ke sistem itu. Kemudian kehadiran, timesheet kehadiran dan pekerjaannya apa aja masuk di situ. Project-project atau riset yang sedang dikerjakan, baik mandiri maupun yang by request, itu ada di sana. Sistem penggajian dan termasuk misalnya peminjaman kendaraan dan sebagainya ada di situ. Jadi kita pelan-pelan mulai coba mengurangi kertas, tapi yang lebih penting sebenarnya bukan kertasnya, tapi lebih mengintegrasikan proses agar lebih cepat.
Kalau dulu-dulu kan main memo atau telepon, panggil-panggilan, orangnya belum tentu ada. Nah, itu kita pelan-pelan pangkas lewat OCLD ini. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang ini kelihatan basic banget, tapi menurut kami pada waktu itu, ini yang paling mendasar di digital era, website. Ya, sebelumnya kita ngelihat website itu ya kadang-kadang aja gitu, nggak terlalu penting gitu. Atau ngupdate-nya agak ogah-ogahan, nanggung gitu. Tapi sekarang kita sangat rutin melihatnya. Dan kita merasa, kita harus rubah ini nih, kita harus update ini nih. Ada project baru dimasukin dong. Gimana caranya kita bisa share tentang ini ke publik lewat website kita, selain social media. Dan bagaimana menjamin si website ini tampilannya tetap menarik, bisa dibuka di gadget tertentu. Jadi, seperti itu sekarang diskusinya ketika kita mengembangkan kemampuan digital kita. Ini semua yang berkaitan dengan internal, berkaitan dengan bisnis proses yang terjadi. Bagaimana dengan proyek-proyek kita atau kegiatan penelitian kita? Nah, ini salah satu aja contoh dari sekian banyak kegiatan penelitian kita yang mulai embracing atau merangkul teknologi dan digital secara masif. Tadi saya sudah sempat singgung, kegiatan survei kita udah mulai bertransisi dari yang tadinya paper-based, menggunakan kertas, sekarang mulai menggunakan gadget. Ngumpulin datanya langsung dimasukkan ke komputer, atau ke handphone, atau ke tablet, kemudian datanya dikirim secara otomatis, live, ke pusat di Jakarta, di Depok. Nah, ini contoh salah satu survei yang kita lakukan bersama mitra kita, namanya Enveritas, ya. Kita melakukan survei petani kopi di seluruh Sumatera. Nah, mekanismenya ini nggak cuma sekedar pakai handphone, data entry-nya di sebelah kiri kelihatan itu ada aplikasi namanya Comcare Mobile. Kita pakai itu untuk masukin data yang kita survei ke dalamnya. Kemudian data dikirim, ditransmit ke cloud, yang kemudian di-download ke Comcare headquarters website-nya. Ini standar. Nah, tapi yang menarik sebenarnya ada di belakang itu. Karena yang menarik dari survei ini, respondennya dipilih bukan dengan cara random dari daftar, melainkan yang di random adalah titik koordinat pertemuannya. Jadi si enumerator atau si pewawancara itu nggak akan pernah tahu siapa respondennya sebelum dia sampai ke lokasi tersebut. Nah, cara mendapatkan lokasinya ini yang di random dengan satelit. Ya, jadi random sampling dengan menjatuhkan titiknya secara acak di Google Map, ya, ini dengan algoritma tertentu. Nah, sayangnya ini bukan kami yang punya engine-nya atau mesinnya, tapi ini klien kami. Nah, tapi lagi-lagi ini kan mekanisme kolaborasi. Kalau kita harus menguasai ini sendiri, ini terlalu mahal. Ini kita kerjasama dengan klien kita propose dan mereka ternyata punya dan bisa melakukannya, dan kita kerjasama. Nah, kita yang mengembangkan protokol surveinya, kita yang mengembangkan integrity proses dari quality control datanya, misalnya untuk memastikan bahwa survei dilakukan, selain datanya dikumpulkan, kita rekam foto, kita ambil koordinat GPS-nya yang nanti kita back-checking untuk dilihat benar nggak dilakukan surveinya, dan macam-macam. Jadi, ini bentuk bagaimana, satu contoh bagaimana digital at work yang kita alami sekarang, dan klien kita juga makin demanding, makin kritis ketika melihat bahwa, apa yang kita kerjakan itu sekarang real time. Pagi dikumpulkan, malam kita udah bisa lihat hasilnya di dashboard. Jadi dinamis sekali selama proses pengumpulan data. Nah, ini pengalaman kita ya, di beberapa kasus yang lain juga ada yang mirip-mirip seperti ini, menemukan responden-responden yang bergerak, kita tracking, mencari orangnya yang udah diketahui siapa, tapi orangnya pindah-pindah. Nah, ini kita lakukan di lembaga kami. Nah, untuk merangkum atau untuk mencoba mendefinisikan mindset apa sih yang sebenarnya kami rasakan atau kami alami dalam proses tadi ya. Jadi, betul, ini bukan cuma soal penggunaan teknologinya, bukan cuma sekedar pakai gadget. Ya, tapi yang kami alami 3, 4, 5 tahun terakhir itu adalah berusaha mengubah perilaku kita, attitudes, dan kebiasaan kita yang memungkinkan orang-orang, terutama anggota di organisasi kita, di lembaga kita, untuk melihat kesempatan-kesempatan baru. Ya. Nah,
peran teknologi bermain di sini bukan cuma sekedar ada teknologinya, tapi agar si peneliti misalnya atau staf kita punya kesempatan untuk menawarkan hal-hal yang berbeda dari kebiasaan yang sebelumnya dilakukan. Ya, nah kedua yang penting itu yang saya sebut sebagai adaptasi yang penting, yang perlu. Jadi embrace pakai dulu, gunakan dulu pakai yang sederhana. Ya, pelan-pelan dia akan mengalami scale up dan akselerasinya akan muncul ketika interaksi dan kegiatan yang dilakukan mulai semakin aktif. Tapi harus mulai dulu. Start with small steps. Harus langkah kecil dulu diambil, pelan-pelan kemudian dia akan menjadi bola salju yang membesar. Ketiga, jangan takut untuk publisitas. Mungkin nanti ada kesan, wah kok kayaknya pamer banget ya kalau ini. Tapi sekarang interaksi bisa dilakukan dengan cepat, ya. Dan penting untuk kita mendapatkan feedback dari publik. Idenya publisitas itu sebenarnya menurut saya, ya. Jadi merangkul sosial media dan memanfaatkan publisitas untuk memahami apa sih sebenarnya yang sedang dibutuhkan di masyarakat. Perubahan-perubahan apa yang terjadi atau apa yang baru yang muncul di social environment kita. Dan ini perlu di-embrace, diambil manfaat dari interconnectedness, bahwa kita saling terhubung sekarang. Tidak hanya lewat yang personal, lewat nomor handphone misalnya, tapi ternyata follower dan user dari sosial media yang ada misalnya. Nah, jadi di situ mindset yang ingin dijangkau adalah mindset perubahan. Kita harus siap berubah, ya, harus siap berubah dan mengikuti prosesnya serta menganalisis, ya, memahami hal-hal yang baru yang muncul. Ya, kita harus siap terima itu dan kita coba ikuti sejauh mungkin. Kedua, yang menurut saya penting dan ini saya secara pribadi juga anut istilahnya, ya, curiosity, keingintahuan. Ya, kalau saya sebagai dosen suka lucu tuh karena sekarang tuh kalau bikin grup dengan mahasiswa itu nggak pakai WAG, nggak pakai WhatsApp group. Katanya WhatsApp group buat orang tuanya, jadi buat dosen-dosen. Sementara mahasiswanya pada pakai Line misalnya. Nah, curiosity saya munculkan di sini. Saya coba belajar dari para mahasiswa, pakai Line deh, ikutin cara mereka. Mengapa ini mereka minati atau apa ya kelebihannya, dan kita masuk ke dalamnya. Nah, ini penting untuk dipahami bahwa mempromosikan atau memperkenalkan keterampilan-keterampilan baru untuk mencoba hal-hal baru itu perlu untuk menghindari kita tertinggal dari proses digitalisasi tadi. Malah apabila kita menghadapi hambatan saat melakukan transformasi digital. Nah, itu mungkin yang bisa saya share pengalaman kami di LD. Mudah-mudahan ada yang berkenan dan diskusi atau masukan lebih jauh gimana sih LD bisa lebih digitalize lagi, sangat welcome. Terima kasih Mbak Mia. Terima kasih Bli Dewa, insightful sekali dan sangat dekat dengan pelaksanaannya ya. Jadi contohnya tuh benar-benar real dari yang dulu LD kayak apa, sekarang LD kayak apa, dan semua perubahan itu adanya di mindset. Nggak perlu ubah gedungnya, nggak perlu ubah interior, tapi ubah orangnya. Betul ya Bli ya? Siap. Iya. Oke, terima kasih Bli Dewa. Nah, selanjutnya perkenankan saya untuk membacakan profil pembicara kita yang ketiga, yaitu Ibu Mirei Makmur, Head of Business Analytics and Customer Experience, PT Bank DBS Indonesia. Lahir dan dibesarkan di industri analitik, Bu Mirei diperkenalkan dengan metodologi Human-Centered Design di DBS, yang menjadi rumah selama 6 tahun terakhir karirnya. Beliau selalu berpikir bahwa data adalah raja. Sebelum ia mengetahui bahwa ada resep lain yang lebih jitu untuk mengangkat perusahaan dari para pesaingnya, yaitu data dan customer journey immersion. Menarik nih. Ibu Mirei telah merancang banyak experience di berbagai platform di DBS dengan menempatkan pelanggan sebagai fokus inovasi
dan pada saat yang sama meningkatkan penggunaan data secara kontekstual di dalam journey mereka. Beliau selalu bersemangat untuk mempelajari hal-hal baru. Di luar pekerjaannya, Ibu Mireille telah meraih Certified Scrum Master dan Scrum Alliance dari Scrum Alliance dan memiliki keterampilan dalam biola dan taekwondo. Wow, Bu Mireille, biola dan taekwondo. Ini sepertinya kombinasi yang luar biasa loh. Satu lembut, ya, anggun, satunya ya. Bukan memiliki keterampilan. Bukan memiliki keterampilan, Mbak Mia, baru belajar. Karena basically saya tuh percaya kalau I'm a true believer kalau learning itu for all ages. Makanya recently belajar main biola dan taekwondo. Waduh, luar biasa. Ini boleh dicoba lah ya. Oke, Bu Mireille. Saya persilakan panggungnya selama 20 menit ke depan. Teman-teman boleh dibantu untuk share slide-nya Bu Mireille. Oke, baiklah. Oke, thank you Mbak Mia. Oke, hai semua, nama saya Mireille Lemakmur. Tadi udah diperkenalkan sedikit oleh Mbak Mia, tapi tadi Mbak Mia formal banget ya, manggilnya Ibu Mireille. Nggak usah pakai Ibu, nggak usah pakai Mbak, cukup dipanggil nama Mireille. Jadi bisa scan juga di layar untuk connect to my LinkedIn, dan di situ juga ada Instagram saya, jadi hope to connect with you all. I would say a bit of background ya tentang saya. I would say analytics is my passion. I'm born and bred in analytics area dari sejak awal karir. Sampai sekitar 6 tahun lalu saya join DBS, dan saya tuh seperti dapat pencerahan. Karena di DBS saya diperkenalkan dengan human-centered design, atau yang di market lebih dikenal dengan nama design thinking. Dan di sini saya tuh bisa bersyukur banget karena saya bisa ngimbangin my right brain sama my left brain. My right brain-nya dipakai banget in terms of activity, juga have more customer, sementara left brain of course di analytics mengenai logic ya semuanya. And benar tadi kata Mbak Mia, I've always thought data itu has the power to drive decision making. Tapi ternyata setelah saya join DBS, saya menyadari ternyata ada more powerful combination ya, yaitu data, insight dari data digabung dengan insight dari consumer. Oke, jadi hari ini saya akan share bagaimana DBS itu menggabungkan dua kekuatan tadi, juga menurut saya sangat relevan dengan kondisi saat ini, gimana DBS bisa strive to transform its business to become more sustainable. Karena di zaman sekarang ini, bisnis yang sustainable itu adalah yang bisa memberi value lebih untuk consumer dan juga untuk community. Oke, bisa ke slide-nya. Oke, jadi dulu pernah ada audiens yang tanya ke saya, apakah transformasi DBS itu terjadi karena COVID? Jadi sebenarnya transformasi DBS itu diawali way before COVID ya, diawali dengan digital disruption dari para fintech dan startups, ya kalian-kalian itu. Banking itu kalau untuk anak zaman now udah bukan antri di teller ya seperti yang ada di gambar ini. Jadi saya mau share tentang satu cerita lucu tentang bagaimana orang-orang tua itu perceive banking. Jadi tante saya yang umurnya 72 itu berkali-kali minta tolong ke saya untuk tukerin uang 2.000-an sama 5.000-an. Sampai suatu hari itu saya bilang, aduh hari ini saya nggak sempet nih ke cabang tante. Dan dia kaget loh, kamu bukannya kerjanya di cabang? Jadi ternyata untuk orang-orang tua itu ya, bank itu sangat identik dengan cabang. Jadi kalau kerja di bank tuh pasti pakai seragam, kerjanya client facing. Si tante tuh nggak tahu aja kalau tiap hari tuh sebenarnya kita kerja di DBS tuh pakai jeans gitu. So, but yes, nowadays banking is no longer that. Banking is this, kalau dilihat di screen, Spotify, benar. Jadi kami di DBS tuh nggak malu untuk bilang kalau kita banyak belajar dari fintech dan dari startups. Karena startup culture itu kan very data driven, nimble, juga buat good decisions very quickly, dan customer obsessed for sure. DBS tuh even pakai terms yang kita sebut sebagai Gandalf ketika kita bilang bahwa kita mengadopt agility.
Gandalf itu G stands for Google, A stands for Amazon, N stands for Netflix, dan DBS, D stands for DBS di tengah-tengah. Kemudian E-nya lagi stands for Apple, L for LinkedIn, dan F for Facebook. Jadi kita mau menjadi Google-nya banking, Amazon-nya banking, Netflix-nya banking, and particularly of being data-driven. Kami di DBS itu hardcore believer of analytics ya. Jadi kalau quote our CEO Piyush Gupta, Piyush tuh pernah bilang ke publik bahwa beliau belajar dari Google. Quote-nya beliau itu pernah bilang, example on Google is completely spot on the personalization at scale and also down to an individual customer. And what Google is doing, which is being able to just stitch you up across the board in Customer 360 is very dramatic. Jadi yes, kalau our leader di organisasi mau menjadi data-driven, belajar dari startup dan fintech, of course, kita satu organisasi juga memiliki visi dan misi yang sama. Oke, bisa next. Nah, ketika kita bertransformasi tadi, datanglah si COVID. Ada research nih dari Capgemini di bulan April lalu, cross industry, bahwa 73% dari organisasi itu percaya bahwa consumer appetite for online transactions will remain even when the pandemic is over. Dan ternyata harapan terbesar itu ada pada financial industry, di mana 80% dari organisasi itu percaya kalau digital consumer behavior will remain in banking industry particularly. Jadi berat nih bebannya untuk financial industry. Dan dari research yang sama, kita bisa melihat juga di screen, ada significant increase untuk digital banking services during COVID. Jadi dari mobile app, internet banking, chatbot, juga IVR, frequency of usage-nya naik ya kayak tangga kalau dilihat di gambar. Bahkan kalau dilihat preferensinya akan terus naik nih sampai akhir tahun. Jadi saya yakin investment setiap bank tuh pasti sekarang ada di digital. Oke, next slide. Kalau menanyakan tentang readiness gitu, seberapa ready sih DBS untuk menghadapi digital disruption ini? Saya bisa bilang bahwa DBS itu ready karena kita udah curi start. Jadi DBS itu one of the early adopter of customer centricity in banking. And our journey started back in 2012, di mana sebelumnya kita tuh fokus banget pada proses improvement. Kita dulu pakai yang namanya Lean, Six Sigma. Tapi along the way, mengikuti misi kami untuk berubah dari multinational organization menjadi startup mindset organization, kami tuh sadar bahwa proses improvement aja tuh nggak cukup. Karena proses itu talks more in bank's point of view ya, from bank's point of view. Jadi mulailah kita mengadopt yang namanya tadi human-centered design. Nah, human-centered design tuh Dani jagoannya ya. Jadi human-centered design itu adalah an approach to problem solving that involves human perspective in all steps. Dan semakin ke sini 2017 onwards ya, kami tuh semakin memastikan bahwa journey dari sebuah produk atau fitur itu harus bisa dikaitkan lebih lagi dengan business dan customer outcome. Di mana disinilah data itu punya peranan yang sangat besar. Oke, ke slide berikutnya. Nah, dari hasil curi start tadi, of course dengan massive culture transformation di dalam DBS, salah satu significant outcome-nya adalah bagaimana DBS transform our traditional brick and mortar business to Digibank, a full-fledged digital bank, targeting millennial mindset market. Jadi kami punya visi untuk bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Dan ternyata millennial mindset consumers ini punya unmet needs ya, jadi needs yang belum terpenuhi dari banking yang ada saat ini, yaitu banking yang hands over control ke customer, juga banking yang bisa memberikan otonomi untuk customer bisa melakukan things on their own, juga banking yang memberikan easy and transparent access to all information and services, dan banking yang bisa save our time and effort, dan mostly banking yang juga enjoyable. So, itu semua yang menjadi desain prinsipal dari Digibank. Nah, ada sedikit pesan sponsor. Untuk yang belum register Digibank, please do so. Mudah banget.
nggak perlu beranjak dari rumah, apalagi yang sekarang lagi PSBB di Jakarta. Dan nanti setelah buka rekening bisa langsung berinvestasi sukuk SR013 ya. Jadi periode pembeliannya sampai 23 September, semuanya fully digital, ada cash reward-nya. Jadi ayo kita dukung negara tercinta kita investasi di SR013. Oke, next slide. Nah, tadi ngomongin tentang transformasi. Jadi mindset apa sih yang diperlukan dalam transformasi ini? Satu yang pasti yang tadi saya sempat share sedikit ya di depan, bagaimana kita menggunakan powerful combination of data atau analytics dan journey thinking. Apa sih journey thinking itu? Terus gimana sih cara gabungin keduanya? Saya akan share contohnya di sini. Saya akan kasih waktu mungkin beberapa detik untuk dilihat dulu gambarnya di layar. Ada yang aneh nggak kira-kira dengan gambar ini? Oke, kalau udah dilihat-lihat, ya mungkin karena memang nggak bisa komunikasi ya Mbak Mia, jadi disimpan dalam hati aja, dipikirin. Jadi sebenarnya ini contoh di Singapura, bukan digital, tapi ini exactly menggambarkan apa user experience dan journey thinking mindset itu. Jadi sewaktu meletakkan kata-kata atau signage di atas ATM, tim di Singapura tuh nggak menyadari kalau signage di atas itu menyebabkan nasabah yang mau tarik tunai itu jadi menggunakan mesin ATM yang di kiri. Sementara nasabah yang mau deposit uang cenderung pakai mesin ATM yang di kanan. Nah, penggunaan data di sini membantu tim di Singapura itu untuk sampai pada hipotesis bahwa wah, sepertinya tulisan di atasnya signage itu misleading gitu. Karena in reality sebenarnya any ATM bisa dipakai untuk withdraw money atau deposit money. Lalu dilanjutkan hipotesis yang dibuat dengan data tadi, dilanjutkan dengan observasi. Kalau di HCD kita sebut sebagai fly on the wall. Jadi kita berdiri di situ tanpa mengetahui bahwa kita sedang observe behavior atau journey nasabah pergi ke ATM. Nah, jadi setelah di-observe, memang ternyata betul, dan setelah itu tim mengubah penempatan kata withdraw dan depositnya menjadi di atas dan di bawah. Dari sebelumnya kan samping-sampingan ya. Dan setelah di-track, ternyata data mengatakan bahwa memang cash withdrawal dan deposit di setiap mesin jadi lebih rata setelah signage itu diubah. Oke, next-nya. Kalau tadi contoh dari Singapura, kalau ini contoh khusus dari Indonesia. Jadi sejak tahun lalu, DBase itu go big in making the organization embedding more data driven dan juga customer centricity mindset. Jadi kita tuh even kita sebut sebagai change management. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan control tower di project-project kami. Jadi control tower ini terinspirasi banget dari Formula One, di mana data banyak banget digunakan sebagai key differentiator between winning and losing ya. Jadi banyak banget decision di F1 yang dipakai dengan data. Dan control tower di F1 itu memegang peranan penting, yaitu memonitor semua overall race in real time, dan juga meng-guide driver untuk race strateginya. Jadi konsep yang sama dipakai di DBS untuk journey monitoring, di mana data membantu dalam memberikan alert ketika ada possible flop di dalam journey step. Tahun lalu DBS itu meluncurkan terobosan baru, yaitu pengajuan KTA online dengan approval proses dalam waktu 60 detik. Dan di belakang layar, kami tuh bangun control tower ini, di mana journey dari setiap aplikasi dimonitor dengan clickstream data, kami menggunakan Adobe Analytics, yang dapat memberitahu kami berapa banyak sih aplikan yang drop, dan dropnya di step yang mana. Ini sangat berguna ketika kami melakukan perubahan dalam journey step ya. Contohnya di sini, karena banyak kartu debit yang nggak ke-deliver, karena ketika nasabah mengisikan alamat, ternyata alamatnya kurang lengkap. Jadi kami berpikir, wah sebaiknya kami melakukan sesuatu gitu di dalam journey step-nya. Jadi kami menambahkan kolom RT/RW dalam screen pengisian data tempat tinggal, seperti yang bisa dilihat di layar ya. Dan ketika sudah dirilis screen baru itu, di control tower kami jumlah aplikan yang drop off di screen itu biasanya sekitar 1%. Di sini ditulis sebagai threshold, ada 1%. Tapi ketika screen baru ini dirilis, actual drop off-nya naik jadi 3%. Dari segi angka ya nggak terlalu alert sih ya.
Tapi kami berpikir waktu itu, wah kayaknya nasabah pada nggak tahu nih RT RW rumah sendiri. Tapi karena control tower ini kemudian dikombinasikan dengan consumer insight yang biasa kami sebut sebagai voice of customer dari berbagai channel, kami ngumpulin tuh voice of customer dari Play Store, App Store, social media di Gbank, call center, live chat, Digibot atau chatbot kami, dan lain-lain. Jadi ternyata voice of customer itu mematahkan hipotesis kami. Ternyata jumlah customer yang berkaitan dengan pengisian alamat itu naik. Ada event yang mengatakan, verbatimnya bisa dibaca di layar, wah nggak bisa memasukkan angka nih, padahal di keypad keluar angka. Dan indikator yang sama dari back-end juga menunjukkan jumlah error event tertentu muncul naik gitu di minggu itu. Jadi, wah ada apa nih? Lalu kami pun melanjutkan dengan telesurvey ke beberapa aplikan yang drop off di screen itu. Dan ditemukanlah root cause-nya. Ternyata pengisian RT RW itu harus disertai dengan garis miring di antara RT dan RW. Sementara banyak orang melakukan pengisian dengan cuma nulis misalnya 01, 013. So, kita sadar bahwa kita ternyata overlook that potential flop. Dan control tower inilah yang membantu kita untuk menyadari itu. Karena control tower itu menggabungkan data dari front end dan back end dari berbagai sumber yang sangat powerful untuk membantu kita melakukan iteration dari journey kita. Oke, next slide. Oke, nah kembali ke contoh Google yang sempat saya share tadi di awal ya. Kami di DBS juga aim for that hyper personalization, seperti bagaimana Google tahu di mana kita tinggal supaya bisa keluarin relevant keyword suggestion di search engine-nya ya. Di sini saya akan share apa yang kami di DBS lakukan dengan personalization. Jadi ini recent eksperimen yang kami lakukan. Tujuannya kami ingin nge-groom potential Digibank customer dengan cara membuild better engagement. Jadi kami tuh awalnya kami buat statistik model untuk bisa segmentize customer into different persona atau profile ya kalau in simple terms. Dan sebelumnya kami juga melakukan research untuk memahami gimana different customer persona itu punya motivasi yang berbeda, punya pain point yang berbeda dalam melakukan aktivitas perbankan, dan itu dilakukan melalui in-depth interview. Dan dari hasil research itu kami membuat journey yang berbeda untuk setiap persona. Ini di screen ini 2 contoh dari sekian banyak persona ya, journey untuk setiap persona. Jadi contohnya ini mas-mas ini yang matanya ditutup, personanya disebut sebagai visionary. Jadi ia memiliki pocket of money untuk diinvest, tapi nggak punya banyak trust ke bank atau nggak punya juga banyak knowledge tentang wealth management. Jadi journey yang kami desain itu mulai dari exposing him to the success stories of people who look like him, karena dia banyak belajar dari orang-orang yang dia percaya. Lalu dilanjutkan dengan wealth education sebelum akhirnya ditawarkan low risk product. Sementara persona yang lain, mbak-mbak ini, disebut sebagai convenience seeker. Jadi dia rely a lot on advice from the bank karena nggak punya waktu untuk manage uang sendiri. Jadi kami bereksperimen dengan memperkenalkan digital relationship manager yang bisa mengassist mbak ini virtually. So as we can see here, experiences that are built upon data and journey thinking itu ternyata bisa bawa sukses ya in terms of business metrics-nya. Kayak di sini contohnya revenue, juga dari segi engagement customer metrics. Di eksperimen ini di bulan ketiga, balance-nya customer itu terbukti ternyata naik beyond average, bisa dilihat angkanya, persentasenya. Dan engagement-nya juga proven to be way much better, karena ketika dikirimkan komunikasi yang lebih kontekstual atau relevan untuk mereka, read rate dari email itu ternyata bisa go as high as 67%, jadi 3 kali dari average biasanya read rate email. Oke, next slide. Oke, nah tadi kembali ke pertanyaan apakah DBS itu ready terhadap digital disruption. Tadi kan saya bilang kita ready, tapi kita juga nggak mau berbesar hati, masih ada homework-nya. Ini adalah salah satu contoh yang membuat kita sebagai company itu dan sebagai brand harus rethink of the uniqueness of our value proposition.
Jadi di contoh ini, di kala e-commerce menjamur, StockX itu muncul dengan value proposition yang berbeda ya, di mana mereka mengedepankan design principle authenticity. Jadi dengan banyaknya berita tentang fake reviews dan rating di Amazon dan eBay, jadi StockX ini menjamin keaslian dari barang-barang yang dijual di platform mereka. Dan salah satu differentiator-nya adalah dengan men-train dan mempekerjakan lebih dari 800 authenticator di beberapa authentication center mereka. Dan mereka juga memperkenalkan yang namanya tag gitu, tag StockX tag, di mana tag itu bisa bilang bahwa oh sepatu ini udah di-confirm oleh StockX sebagai barang asli. Jadi that's how they become different from other e-commerce. Dan slide berikutnya. Kami juga terinspirasi dengan organisasi yang mengedepankan community dan planet di samping profit ya. Jadi satu contoh yang menurut saya amazing itu datang dari brand lama Patagonia. Jadi awalnya mereka menjual outdoor clothing dan misi mereka itu to build the best product, cause no unnecessary harm, and use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis. Jadi mereka membuat nih yang namanya responsibility T itu as in t-shirt yang terbuat dari recycled cotton dan recycled bottles. Jadi mereka bisa menjamin bahwa produk mereka itu has the lowest carbon footprint, juga less water dan less CO2 ya. Jadi amazing. Dan next slide. Tadi udah ada cue dari panitia, waktu tinggal sedikit, jadi saya agak cepat ya. Jadi kami pun kemudian melihat ke brand Digibank yang ada di kuadran kiri atas dan juga DBS sebagai mother brand di kuadran kanan bawah ya. Di mana satu itu mewakili convenience bersama dengan puluhan brand startups lainnya, dan satu lagi mewakili reliability, di mana strength kami adalah dengan memberikan assistance untuk more complicated atau complex transaction seperti wealth management. Jadi kita berpikir nih, wah apa nih berarti differentiator kami? Oke, ke next slide. Dulu tuh visi kami adalah menjadi best bank in the world. Dan puji Tuhan, DBS sudah dinobatkan untuk kedua kalinya dalam 3 tahun ini oleh Global Finance sebagai best bank in the world. Tapi kami pun mengubah visi kami menjadi sekarang B3W, which is best bank for a better world. Satu, bagaimana value proposition kita perlu di-rejuvenate. Jadi Digibank sebagai contohnya sekarang misi kami adalah untuk democratize wealth ya. Jadi kita mau kasih kesempatan kepada nasabah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh produk-produk investasi. Dan kedua, kami juga melakukan banyak transformasi dalam culture, tadi yang saya sebut sebagai data-driven change management, dan juga transformasi kami menjadi 27.000 startup. Dan juga pernah lihat, kalau udah pernah lihat hashtag kami, Live More Bankless, karena kami percaya nggak ada orang yang bangun pagi tuh mau ke bank. Jadi kami ingin semua aktivitas perbankan itu seamless dan invisible di dalam hidup nasabah sehari-hari. Dan yang ketiga, di back end kami juga melakukan banyak re-architecture terhadap teknologi, di mana kami sebut sebagai DFNO atau Design for No Operation. Dan yang terakhir, kami juga melihat social value seperti supporting sustainable efforts of green companies. Digibank recently bekerja sama dengan Benih Baik di masa COVID ini. Jadi Digibank itu menggandakan donasi nasabah melalui Benih Baik. Dan juga kami juga menjadi mentor untuk social entrepreneur seperti Digibank Head kami menjadi mentor untuk ada satu social entrepreneur namanya Duanyam mengajarkan mengenai business plan. So yes, to have a sustainable business is to bring a greater value for a better world. Okay, that's it from me. Kembali ke Mbak Mia. Oke. Mbak Mirei, gitu ya Mbak ya, bukan Ibu ya. Mirei saja. Mirei, oke, nggak pakai Mbak loh, bahkan ya. Oke, terima kasih pemaparannya, menarik sekali ya. Bagaimana kita bisa belajar dari para pelanggan, dari yang menggunakan produk-produk kita. Jadi nggak hanya kita berangkat dari dapur sendiri aja gitu. Nah, teman-teman yang belum sempat menanyakan pertanyaannya di bagian Q&A, masih terbuka kesempatan untuk Anda bertanya. Pertanyaannya bisa disampaikan dengan format nama, lembaga atau institusi perusahaan, jenis perusahaan, kemudian pertanyaannya apa, dan ditujukan untuk panelis siapa.
Nah, saya sudah mengumpulkan ada beberapa pertanyaan, akan dijawab 3 terlebih dahulu, nanti kalau masih ada waktu, kita punya sampai ya jam 12 gitu ya, nanti akan kita lanjutkan. Pertanyaan pertama, saya pilih dari Ramadan. Ini Mas atau Mbak, mohon maaf. Nah, ini mau bertanya kepada semua panelis. Ramadan ini dari PT Pusri dengan industrinya agroindustri. Pertanyaannya, tentu inisiatif transformasi digital memerlukan komitmen dan investasi. Apa kiat untuk dapat menjadikan komitmen bersama dari sisi budaya SDM, strategi organisasi, investasi teknologi? Nah, jadi gimana nih cara jalannya gitu kan? Komitmennya gimana? Boleh Mas Dani dulu, Mas Dewa dulu, atau Mbak Mirei? Bagaimana para panelis? Karena ini ditujukan ke semuanya. Mau siapa dulu? Oke, aku tunjuk deh. Mas Dani dulu deh. Mas Tungguan Dani. nih kayaknya. Iya, Mas Dani gimana nih? Komitmennya gimana? Tadi mau nunjuk Mirei atau Dewa gitu ya. Oke. Ini pertanyaan bagus nih ya. Kalau untuk komitmen, itu ada 2 hal. Komitmen secara sukarela, karena dia ada buy-in ya. Itu kita harus paparkan dulu ya. Kan tadi dibilang awareness, interest, desire. Itu ada cost and benefit yang diperhitungkan lah. Buat saya untuk berkomitmen untuk menjalankan suatu program baru atau masuk ke dalam era baru, apa yang membuat saya tuh mendapatkan keuntungan. Nah, itu mesti harus dikupas dengan storytelling lah gitu. Jadi kita harus bisa menceritakan, menggugah secara emosional untuk dapatkan buy-in dari internal employee kita. Nah, terus yang paling ekstrim kanannya lagi adalah komitmen secara paksaan. Ya, ini mau nggak mau harus ada perpaduan di antara keduanya. Kalau dengan komitmen paksaan itu adalah harus masuk dalam KPI, mau nggak mau. Ya, jadi ini berapa kali waktu dulu saya juga di company, di perusahaan itu, kita harus masukkan dalam KPI dari hal yang simple aja. Itulah misalnya kalau buat orang-orang sales sama marketing gitu ya, untuk CRM baru, itu masukin dalam KPI setidak-tidaknya 10 sampai dengan 30% itu mesti harus mereka menggunakan CRM ataupun harus melakukan reporting dari CRM yang kita baru gelontorkan, itu harus masuk dan itu harus dinilai. Itu akan mempengaruhi insentifnya mereka. Jadi ada komitmen yang sifatnya paksaan dengan insentif ataupun dengan KPI. Ada komitmen sifatnya sukarela dengan cara buy-in dan juga dengan cara storytelling tadi. Ya mungkin dari Mbak Mirei atau Mas Dewa bisa tambahkan, silahkan. Oke, saya dulu ya. Setuju tadi ngomongin tentang masukin ke KPI. Karena basically itu kalau itu mungkin sebutannya top down ya, top down approach gitu. Jadi management set clear direction dan ini it works well gitu di DBS, di organisasi besar seperti DBS. Tapi mungkin satu yang perlu ditanamkan gitu ya, itu works well bukan hanya karena top down aja, tapi karena all the leaders itu live the value and also the culture. Jadi selain tadi mungkin data driven journeys itu ada di dalam scorecard kita, juga dibuat sebagai one of our top strategic priorities, tapi the way we live the value and the culture itu yang paling penting. Dan I think satu tips juga yang mungkin bisa diterapkan gitu ya, selain memang it's a top down direction, tapi juga bisa bagaimana kita bisa menjadikan people itu our change agent. Jadi kita bisa instill culture melalui mereka. Kayak di DBS itu kita punya yang namanya customer experience heroes gitu. Jadi itu recognition untuk staff-staff di luar customer experience yang bisa advocate journey thinking. Nah,
ketika seseorang itu dinobatkan, jadi mereka bisa jadi perpanjangan tangannya kita gitu. So I guess nggak cuma dari manajemen, tapi gimana people juga bisa dipakai untuk menjadi change agent kita. Oke. Beli Dewa? Well, basically agree lah. Nih semuanya tadi udah pakar-pakarnya ngomong. Tapi kalau dari mungkin pengalaman LD aja ya, sekali lagi kita cuma small institution ya, very tiny dan nggak terlalu besar. Memang ada kalau pengalaman kami mungkin ada dua hal selain soal top down dan memang dari bawah yang ini proses komitmen ini harus ada growing prosesnya gitu. Misal kalau beberapa hal yang bisa di-enforce, tentu mekanisme top down atau dari bawah bisa bermain. Tapi ada hal yang lain kalau di pengalaman kami tuh kadang-kadang capability study. Teman-teman atau tim kami ada yang struggle untuk bisa ngikutin itu, jadi nggak bisa juga agak kejam atau menggunakan KPI sebagai standard approach. Jadi proses yang kita ganggu, yang kita jalanin. Dan itu yang menurut saya di banyak kasus, apalagi kalau di institusi yang demografik kohortnya lumayan masif ya, ada yang muda, digital captive-nya cepat banget, ada yang agak-agak senior, itu istilah kami itu dragging ya. Nah ini kan harus dijembatani, jangan sampai KPI itu jadi fokus utamanya, padahal harusnya kan we are moving all together ketika mau embrace digital ini. Jadi saya mau nambahkan itu aja. Jadi ada proses yang juga perlu dipahami dalam komitmen tadi. Nah, tapi kuncinya satu, ya mulai dulu pelan-pelan. Mulai dulu satu. Kalau dari kami dulu, yang muda-muda dijorokin duluan memang. Ya tadi yang captive-nya cepat, yang gampang disuruh, bikin infografis, jago kan bisa, oke. Nanti lama-lama baru yang tua-tua, ayo belajar. Terus tempelin sama yang muda-muda. So both ways I actually learn. Two different generation actually learn all together. Dan yang muda-muda nggak tahu gimana caranya putting on perspective to previous generation, ya kan? Bahwa ini penting nih, komunikasi yang bagus. Yang tua-tua akhirnya terima, oh iya ya, efektif ya, ini bagus ya. Nah itu proses yang kami maksud. Itu aja mungkin, makasih. Oke, baik. Pak Ramadan, apakah mau menjawab secara verbal? Sepertinya akses mikrofon sudah diberikan. Pak Ramadan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Baik, pertanyaan kedua ini dari Ibu Benih untuk Mas Dewa dan Mas Dani. Oke, sebentar, ada di sini. Ibu Benih Hartanti dari STIE PGRI Dewantara dalam bidang pendidikan ya. Bagaimana memulai data-driven mindset dalam organisasi ketika leader belum memiliki inisiasi dan sense of urgency to change. Jika dalam tahapan AIDA hanya sampai awareness, tapi belum sampai interest. Meskipun secara infrastruktur sudah ada, tapi belum ada review dan evaluasi. Apakah internal influencer dan internal newsletter bisa efektif digunakan sebagai langkah awal untuk Pak Dani dan Pak Dewa? Nah, mau dibalik Beli Dewa dulu? Iya, silakan Beli Dewa. Dani udah ngangguk-ngangguk aja gitu. Tahu gitu tadi gue mulai duluan, Dan. karena kan dari STIE PGRI Dewantara, jadi iya, dari sesama institusi pendidikan dulu. Oke, terima kasih Bu Benih. Memang kalau mau curhat dikit dulu, kita sempat ada situasi seperti itu. Jadi sebenarnya beberapa yang muda-muda udah mulai gelisah, ini tapi nggak terlalu dapat. Nggak dilemparin gayung istilah saya. Gayungnya nggak bersambut. Gayungnya nggak bersambut gitu. Jadi kalau kuncinya mungkin prakteknya dari tadi, makanya yang perlu, kalau saya nyebutnya itu elite group dulu. Ada pendobraknya dulu sih. Prakteknya saya nggak tahu nanti Bung Dani akan punya teorinya atau konsep yang lebih detail. Tapi kalau di pengalaman kami ada semacam small army yang
terus gerilya mencoba menawarkan approach tersebut gitu. Nah, itu contohnya kalau di pengalaman kami yang ditanya tadi kan internal newsletter, itu dulu tuh ada gitu. Kami bikin dan yang muda-muda aja, dan waktu itu ada kayak grup muda-muda ya, dan karena kita di demografi beneran main cohort gitu. Udah nyebut-nyebut generasi millennials gitu. Jadi grup millennials ngumpul di sana gitu. Yang tua-tua nggak boleh masuk di situ gitu. Nah, disitulah muncul semacam gerakan-gerakan kecil di organisasi yang nggak besar ini gitu. Untuk, oh bikin ini yuk, bikin itu yuk, gitu. Terus contoh kecil dulu tuh, misalnya pada masa itu belum terlalu umum mendokumentasikan kalau kita ada yang jadi pembicara. Sekarang kan rutin tuh kalau jadi pembicara, di screenshot atau di foto, terus kita share di internal. Kemarin si Anu habis ngomong loh, gitu. Nah, pelan-pelan kan mulai dapat perhatian ya. Oh ya, dalam apa? Dan akhirnya yang senior-senior tertarik. Nah, itu model-model gerakan kecil yang memang harus diinisiasi. Nggak gampang. Jadi prakteknya ini nggak gampang. Like, trying to move the Brachiosaurus, no? The head already moved to the left or the right, but the body actually still dragging, whether they will follow the head or not. Gitu. Nah, kita perlu ganti bahwa kita nih raptor-raptor yang bergerak lincah, mau kemana aja gitu. Jadi, karena kelak si yang muda-muda ini yang kemudian, suka atau enggak, bisa take over si leader tadi. Dan begitu dia berhasil take over, harusnya kan mereka langsung bergerak cepat merealisasikan apa ide-ide mereka dulu kan. Takutnya yang muda-muda ini begitu naik malah jadi sama seperti leadernya gitu. Nah, kita nggak mau itu. Jadi yang muda-muda harus ditarik, diajak, dan dikasih ruang sekecil mungkin. Karena kalau ruang itu muncul, nanti mereka tampil, dan kalau udah tampil kita sosialisasiin ke yang lain, biasanya yang lain mulai mengapresiasi itu. Jadi spillover ya. Nah, bahasa kami di ekonomi nyebutnya tuh spillover efeknya yang di-create. Kalau itu udah terjadi, biasanya bisa masif efeknya. Mungkin itu pengalaman kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bli Dewa. Mas Dani, gimana Mas Dani? Terima kasih. Ini tadi dengar-dengar spillover effect, ingat jadi teori mikro, makro mikro ya, lupa. Berasa kuliah ya. tapi saya setuju sekali sama Bli Dewa ya. Jadi kalau untuk topnya itu tidak banyak perubahan dan masih istilahnya sorry to say dinosaurus gitu ya. Ini memang pengalaman kita ada dua ekstrim sih. Jadi pertama itu adalah mereka yang topnya itu sangat-sangat visioner, maju, tapi di internal, di tengah-tengahnya nih yang nggak mau bergerak gitu. Nah terus yang kedua ada yang topnya tuh, wah susah banget dikasih tahu untuk berubah, tapi yang tengah-tengahnya nih yang sangat dinamis. Nah kalau berbagai macam strategi yang kita lakukan untuk klien-klien kami adalah kita harus punya satu komitmen secara utuh dari top down dulu ya. Kalau misalnya melakukan suatu proyek perubahan internal gitu, topnya tuh harus dapat buy-in dulu gitu, ya. Tapi saya yakin mereka nggak akan mau eksekusi. Yang eksekusi pasti di tengahnya sama di bawahnya. Nah, level tengah inilah sebenarnya level yang paling, sebentar, ini ada suara motor, ini lagi kebutan, kemudian lagi banyak suasana lagi legang gitu ya, jadi bisa kebutan. Nah, jadi tadi balik lagi suasana level tengah inilah adalah level yang sebenarnya paling krusial untuk membawa perubahan. Apalagi kalau klien-klien kami di BUMN, ini saya terus terang aja ngomong ya. Direksi sudah ngomong A, B, C untuk perubahan. Tetapi harap diingat, BUMN itu paling sering bergonta-ganti direksinya. Paling tidak 1 tahun, 2 tahun udah berganti lagi. Yang paling lama itu adalah yang di tengah. Yang di tengah itu yang udah 5 tahun, 10 tahun, yang udah tahulah. Terus kalau misalnya mereka udah dapetin misalnya perubahan A, B, C, mana yang dijalanin juga nggak tahu mana yang dijalanin gitu kan. Jadi ada juga yang sangat-sangat punya potensi lah yang di tengah ini mereka yang mau ingin perubahan. Jadi kita dapetin komitmen dari atas, tapi kita yang merubah tuh di tengah. Tengah ini yang paling penting. Kalau di sepak bola ini, level tengah nih yang paling menentukan bagaimana asupan dari bawah sampai ke gol ke depan penyerang, dan juga yang menahan serangan dari depan ke tengah, itu yang tengah dulu nih yang paling kuat gitu ya. Nah jadi
kalau tengahnya itu sangat dinamis, kita bisa manfaatkan itu untuk bisa membawa perubahan ke atas dan ke bawah. Dan kalau tengahnya itu tidak, itu kita harus getok dulu tuh di tengahnya. Nah, inilah yang menjadi experience ya. Ini sharing aja sih. Jadi tengah itulah yang sebenarnya tuh mengarah gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita nih kepala udah bilang iya, tapi tetap aja badannya ngarahnya ke sana, ke kanan, ke kiri gitu ya. Jadi tetap aja kita tuh harus ngomongin level tengah inilah yang paling menentukan dan paling krusial. Disitulah kita harus benar-benar fokus dalam hal perubahan mindset dan juga perubahan transformasi budaya dan yang lainnya, itu level tengah yang paling didorong. Itu kalau boleh sharing pengalaman. Seperti itu. Oke. Bu Benih, apakah mau ada tanggapan secara verbal? Kalau tidak, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya datang dari sepertinya temannya Mirai nih, Mbak Nita dari DBS. Bang, pertanyaannya untuk Mas Dani. Apakah masyarakat Indonesia dengan berbagai demografi, karakter, dan behavior juga siap menghadapi digitalisasi yang di-create oleh banyak perusahaan, bahkan level UMKM? Nah, orang Indonesia yang beragam ini siap nggak sih, Mas? Baik, ini pertanyaan bagus sekali, Mbak Nita. Thank you. Kalau secara pribadi ya, dari data survei yang saya lihat, kita masih belum siap. Ya, ini dilihat dari faktor infrastruktur, budaya, karakter, dan yang lainnya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, baik yang serumpun maupun yang jauh gitu ya, ini kita ada sedikit lagging lah. Jadi tertinggal gitu untuk adopsi digitalisasi dan yang lainnya. Infrastruktur misalnya untuk akses ke dalam cloud ya ataupun juga ke dalam digital itu belum merata. Kemudian juga dalam segi pemberdayaan ekonomi kita belum semuanya bisa memanfaatkan secara teknologi juga. Kalau soal mindset sebenarnya sih sekarang baru sebagian yang ya paling banyak di korporasi ataupun juga di startup ya yang sudah secara natif itu mereka masuk ke dalam yang namanya digitalisasi. Juga termasuk kalau anak-anak mahasiswa saya itu mereka udah ngomongin yang namanya digital tuh udah yang jauh banget. Ini kalangan millennials lah. Ini yang baru masuk ke dalam siap untuk digitalisasi. Itu sih kalau melihat saya ya, ini secara pribadi aja ini opininya seperti itu. Oke. Semoga menjawab. Mbak Nita, mau menanggapi secara verbal boleh di-unmute. Akses sudah diberikan. Ya, Mas Dani, mau nanya lagi dong. Ya. Berarti apakah kita pernah ada satu, I don't know, research atau survei gitu ya untuk ngejawab tadi? Karena kan, jadi kan beban ke perusahaan untuk melakukan banyak edukasi ke masyarakat jadi lebih besar kan dengan adanya perbedaan demografi, usia, behavior. Kayak misalnya untuk senior people tadi kan ceritanya Mas Dewa kan juga akan beda lagi kayak gitu-gitu ya. Ini pernah ada nggak sih di Indonesia riset-riset kayak seperti itu? Oke, thank you. Ini ada beberapa riset yang dilakukan oleh Kantar dan juga BW Riset juga melakukan riset-riset ya. Nanti saya coba lihat lagi risetnya. Itu saya ingat bahwa memang untuk yang namanya digital native itu mereka sudah ready lah ya untuk digitalisasi. Nah, memang kalau di segi untuk edukasi pasar, strategi perusahaan biasanya menyasar pada yang sudah ready pertama untuk bisa menyebarluaskannya kepada yang lainnya. Tadi kalau misalnya dilihat dalam hal adoption of innovation itu menyasarnya itu kepada yang si inovator sama early adopters ini. Yang dimana di situ banyak kan memang dari millennials dan juga mungkin dari sisi urban ya, dari masyarakat yang ada di perkotaan. Nah, tapi kita harus mempersiapkan nanti roadmap-nya ke depan gimana nih selama 5 tahun ke depan, setelah infrastrukturnya mulai membaik dan juga akses terhadap digital itu semakin meluas, kita siapkan roadmap-nya itu. Nanti kalau untuk riset-risetnya nanti, let me know ya, saya ambil lagi, saya coba cari-cari lagi, itu ada beberapa hal yang saya ingat seperti itu. Oke, baik.
Kita tutup dengan satu pertanyaan terakhir ya, mengingat waktunya sudah hampir habis. Dari Pak Abdurrahman untuk Mas Dani Kosasi. Pak Abdurrahman ini di SPE Solution Fintech. Kalau tadi yang dicontohkan oleh Mas Dani adalah penggunaan data driven untuk bisnis yang modelnya B2C. Jika bisnisnya B2B, implementasi data driven-nya seperti apa kira-kira, Mas? Oke, terima kasih Pak Abdurrahman atas pertanyaannya. Jadi sama aja, sebenarnya nggak terlalu beda, hanya tinggal identifikasi siapa pihaknya dari bisnis yang kita ladeni. Ada user, ada decider, ada buyer, nah itu bisa punya perilaku yang berbeda. Dan perilaku berbeda inilah kita coba cari tahu lebih dalam melalui data-data tentang ataupun informasi tentang mereka ini. Karena behavior-nya dari user sebagai end user itu beda dengan behavior-nya mereka yang punya budget ataupun yang memutuskan untuk membeli peralatan yang sifatnya B2B gitu ya. Nah, mungkin kalau dilihat kita pernah ada berbagai macam case study kayak seperti di heavy equipment ya, itu untuk mendalami bagaimana perilakunya dari orang yang menggunakan truknya sama orang yang beli, monitoring, dan terus yang punya lahan untuk dikelola sama truknya ini, karena biasanya heavy equipment ini digunakan oleh para industri yang ada di batu bara ataupun di perkebunan sawit ya. Nah itu antara mandor sawitnya, orang yang gunakan truk, kemudian pemilik lahan sawitnya, itu punya behavior yang beda-beda. Jadi untuk data driven ini bisa juga kita cari tahu nih perilakunya dari masing-masing. Memang agak panjang sih. Cuma mungkin kalau ada yang bisa ditambahkan lagi, silakan dari Mbak Mire atau Mas Dewa, silakan. Ya, Beli Dewa, Mbak Mire, ada nggak kalau misalnya B2B gimana bedanya? Dua-duanya unmute, kemudian dua-duanya mute. Mbak Mire. Oh enggak, saya cuma mau bilang kayaknya mungkin lebih cocok ke Beli Dewa karena selama ini kan pengalaman saya kan B2C ya. Oke. Beli Dewa, gimana? Kita belum pernah punya pengalaman sih seperti itu. Cuma kan kalau mungkin kalau yang khusus ya, kalau contoh yang kami punya mungkin yang kayak tadi yang saya singgung soal survei yang kami lakukan. Dan teknologinya ya. Teknologinya pakai pihak ketiga malah. Jadi kalau nggak salah dulu tuh kita ada 4 parties, ada 4 bagian sebenarnya yang ikut. LD yang melakukan surveinya, pokoknya saya nyebutnya trupnya kami gitu. Tentaranya kami, arminya kami, terus think tank-nya, generalnya kami. Tapi di belakang tuh ada komputernya, software-nya ini Comcare. Terus ada lagi software yang ketiga, saya lupa namanya. Itu yang waktu untuk bikin dashboard-nya. Terus ada klien. Nah, klien ini yang kayak quality control, ya panglima tertingginya mereka yang ngatur kita maunya apa gitu. Nah, terus prakteknya itu kan up and down ya, karena di level tertentu nanti kita yang in charge. Begitu naik, geser kegiatannya kita yang in charge. Mungkin yang agak kritis tuh lebih ke pengalaman kami adalah transfer teknologinya ya. Transfer knowledge, transfer teknologi. Misalnya gini contohnya, waktu itu di kami ada satu tuh staff yang akhirnya ikut mereka. Itu dia jago banget bikin mapping. Jadi tim sananya belum bisa apa-apa untuk mengoverlay Google Map-nya ke data mereka, tim kita udah bisa gitu. Nah tapi mereka dapat tim kita, tapi kita nggak dapat ilmu mereka, atau nggak dapat teknologi mereka gitu. Karena mahal ya satu dan lumayan rumit gitu, dan ternyata penggunaannya nggak seintensif itu. Mungkin itu yang repot di B2B, karena kadang-kadang kalau scale atau level dari teknologi dan knowledge-nya nggak terlalu sama dan nggak terlalu match dengan rutin bisnis rutin kita, like somebody actually take more than the other gitu. Masih Pareto sih, masih dapat positif, kita nggak rugi-rugi banget, tapi nggak ideal dalam jangka panjang gitu. Nah mungkin itu yang perlu dipikirin. Kalau di fintech misalnya kan, yang saya tahu kemarin kita habis studi tentang fintech untuk partner kita Investri, itu kan kelihatan ya ada stigma misalnya fintech untuk capital working capital itu disamain sama pinjol untuk konsumsi gitu. Nah itu kan
technological language sama technological naratifnya agak beda harusnya gitu. Nah, itu kita kasih masukan. Jadi dari sisi surveinya, kita punya teknologi risetnya, kita kasih ke mereka, nih, hasil temuannya bilang, pastiin narasinya jangan sampai kecampur, karena takutnya kalian dapat stigma jelek dari bad practices di fintech gitu misalnya. Itu pengalaman kami sih. Oke, terima kasih, insightful sekali. Pak Abdurrahman, apakah mau menanggapi? Sudah, Mbak. Udah ya? Oke, baik. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Sebentar, ini layar saya agak ketutup soalnya. Yes. Terima kasih, Mas Dani, Beli Dewa, Mirei, ya, nggak pakai Mbak ya, Mbak. Mbak ya, Mbak. Atas diskusinya. Banyak sekali wawasan-wawasan baru terkait dengan bagaimana data dapat berguna bagi pengembangan strategi bisnis. Berikut ini saya bacakan beberapa poin penting yang saya simpulkan dari catatan saya. Kalau dari Mas Dani, kita ini bisa memanfaatkan digital omnichannel. Kenali fasilitas dan fitur yang ada, kemudian kenali perilaku dari para pelakunya, siapa yang mau pakai nih gitu. Kemudian untuk menerapkannya nanti bisa memanfaatkan opinion leader, mereka yang berada di kategori inovator dan early adopters untuk menanamkan mindset tersebut. Kemudian kalau dari Beli Dewa tadi tentang digital transformation bisa dilakukan step by step. Siapkan tim di organisasinya dengan mengenali role of technology, necessary adaptation, publicity, mindset of change, dan mindset of curiosity. Dan yang terakhir dari Mirei, aku kenapa jadi selalu tertawa ya? Soalnya nggak enak gitu kalau nggak pakai sambutan gitu loh. Nah, ini ternyata bukan hanya data saja yang diperlukan, tapi juga mengenali perjalanan pelanggannya ketika menggunakan produk-produknya. Jadi benang merahnya nih yang berulang-ulang disampaikan, kenali fasilitasnya, kenali penggunanya, dan tawarkan fasilitas yang sesuai kebutuhan pelanggannya. Jangan kebalik ya. Jadi kita mesti kenal dulu siapa yang mau pakai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para panelis atas waktu dan diskusinya yang sangat inspiratif. Semoga sukses dan sehat selalu. Kita tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya. Kemudian dapatkan informasi lebih lanjut tentang Innovesia, Volantis, BUI, dan juga kegiatan Roundtable Series selanjutnya dengan mengikuti semua akun media sosial dan mengunjungi situs kami. Event selanjutnya dalam Data Innovation Roundtable Series adalah Formulate the Right Strategy with the 4D Matrix of Data-Driven Implementation and Digital Disruption Readiness yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020. Event ini akan menghadirkan panelis Mas Dani sebagai co-founder dan partnernya Innovesia, Pak Baktiar Rifai dari Volantis, beliau adalah CEO-nya Volantis, dan juga Ibu Ervina Dian Irawati selaku Director of BOI Research and Services. Anda dapat mendaftarkan diri melalui QR Code yang tertera di layar atau melalui alamat bit.ly/DIRS/data-driven. Untuk informasi lebih lanjut terkait rangkaian acara selanjutnya dalam Data Innovation Roundtable Series, silakan kunjungi Instagram @designthinking.id, @volantis.io, dan @boi.rs. Jika ada pertanyaan lebih lanjut seputar Data Innovation Roundtable Series, Anda dapat menghubungi Mas Arno Prawidana atau Mbak Pakita Alexandra pada email yang tertera di layar. Akhir kata, terima kasih atas partisipasi Anda semua dalam Data Innovation Roundtable Series. Semangat pagi! Terima kasih Mire, Mas Dani, Beli Dewa. Terima kasih Mire, terima kasih Dewa, Terima kasih Bapak Ibu Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Sehat-sehat selalu semua.
Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu Sehat juga. selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.